Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Pak Rusmanto juga Kak Asdos, Kak Asna untuk mempresentasikan mengenai penelitian data UMKM Warkop Kopi menggunakan metode observasi sebagai judul daripada tugas saya sendiri. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dengannya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Rizky. Ada nomor teleponnya, ada alamat emailnya, juga ada media sosial dan lengkap dengan alamatnya. Barangkali bisa kontak-kontakan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Tidak apa-apa untuk teman-teman juga semuanya. Mohon izin saya membuat PPT ini sebagai salah satu bentuk tugas daripada mata kuliah Bahasa Indonesia yang ingin membahas mengenai penelitian menggunakan metode observasi pada usaha warkop kopi yang ada di sekitar rumah saya. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa dari pengamatan saya sehari-hari ya, dari saya jalan, saya melihat warung tersebut, bahwa saya melihat ada beberapa produk yang memang mereka itu menjadi andalan utamanya. Yang pertama ada produk minuman yaitu kopi. Dari sekian banyak minuman, susu, teh, dan lain-lain, mungkin kopi menjadi salah satu produk utamanya karena pagi-pagi enaknya ngopi untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu enggak. Untuk masih ibu-ibu pagi-pagi ngopi enggak. Jadi untuk bapak-bapak, anak-anak, ya remaja lah, dan juga orang-orang dewasa. Yang kedua ada makanan pendamping kerupuk, bakwan, gorengan. Jadi ada kopi, ada gorengan, itu enak, mantap. Terus yang ketiga ada minuman pendamping teh. Nih yang gak suka kopi bisa minum teh. Ini makanya salah satu ketiga produk yang memang jadi andalan utama di usaha tersebut. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang yang terlebih dahulu. Adapun latar belakang UMKM Warkop Kopi yakni merupakan usaha yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, betul. Karena terdapat di sekitar lingkungan masyarakat, RW, RT. Namun masih banyak yang dikelola secara sederhana, dari sistem pengambilan keputusan seperti pengelolaan stok, penentuan menu favorit, dan strategi promosi masih berdasarkan perkiraan. Jadi semuanya itu masih berdasarkan perkiraan logika gitu. Bukan lagi berdasarkan fakta nyata yang memang dari perhitungan statistik. Jadi kondisi ini itu menyebabkan usaha kurang efisien. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti ingin menggunakan metode observasi untuk mengumpulkan data nyata yang dapat membantu pemilik warkop memahami pola usaha dan meningkatkan keuntungan. Nah, tadi latar belakang nih kita udah ngebahas bahwa memang saya ingin menggunakan metode observasi. Lantas sebetulnya apa sih metode observasi tersebut? Penelitiannya gimana sih? Ya, jadi metode observasi merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif, kualitatif dengan dengan pendekatan observasi langsung. Adapun tahapan-tahapannya, jadi metode observasi itu enggak semata-mata kita ngelihat langsung jadi fakta, enggak. Tapi di sini ada tahapannya. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, penentuan objek dan variabel observasi. Yang ketiga, penyusunan instrumen. Yang keempat ada pengumpulan data lapangan. Jadi setelah kita mengamati, setelah kita mencari tahu, setelah kita mengawasi, kita kita catat atau enggak kita susun dan kita olah datanya sampai kita analisis datanya. Setelah kita catat, kita olah, kita analisis, maka bisa kita jadikan sebagai kesimpulan ataupun rekomendasi. Nah, metode ini dipilih untuk untuk menggambarkan kondisi nyata UMKM Warkop Kopi secara objektif. Jadi secara nyata, fakta dengan data gitu, bukan perkiraan. Nah, penelitian ini memberikan manfaat berupa gambaran nyata kondisi pengelolaan data UMKM serta rekomendasi yang relevan bagi pemilik usaha dengan observasi langsung. Hasil penelitian menjadi lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan. Namun,
Penelitian ini memiliki batasan yaitu hanya dilakukan pada satu UMKM warkop kopi. Mengapa? Ya karena memang saya ingin meneliti UMKM warkop kopi saja. Terbatas pada pencatatan penjualan, stok dan aktivitas operasional harian tanpa membahas aspek keuangan secara mendalam. Mengapa? Karena memang menurut saya, setelah pengamatan saya bahwa kendala ataupun masalah pada UMKM tersebut ya hanya itu. Jadi untuk pengamatan yang saya amati menggunakan metode observasi hanya terkait tiga hal tersebut. Nah, adapun teknologi pendukung, jadi saya yakin nih, ataupun mungkin kita tahu ya bahwa sebetulnya teknologi apa sih yang memang dibutuhkan untuk usaha UMKM tersebut. Nah, jadi teknologi sederhana yang dapat mendukung UMKM seperti sistem point of sale, yaitu sistem untuk mencatat transaksi. Jadi yang tadinya manual, sekarang nggak manual lagi, ada sistemnya. Yang kedua ada aplikasi spreadsheet yang mana untuk pengolahan data yang masuk dikelola menggunakan spreadsheet lebih dapat mengefisiensi waktu dan mempermudah penjualnya. Dan juga ada aplikasi manajemen stok. Jadi kita bisa tahu nih stok kita apa yang udah habis dan kita harus ngestok apa lagi ke depannya. Enggak perkiraan. Serta media sosial untuk promosi. Ya, media sosial untuk promosi itu untuk memperluas jangkauan pasar. Ada juga smartphone berperan sebagai alat utama dalam pencatatan dan dokumentasi data observasi sehingga pengelolaan data menjadi lebih praktis dan efisien. Nah, udah kita amati, kita catat, kita analisis, kita buat kesimpulan, pasti ada hasilnya dong. Ya, hasilnya yang pertama, hasil observasi menunjukkan bahwa pencatatan data sederhananya mampu menghasilkan informasi penting seperti penjualan harian, stok bahan baku, dan waktu ramai pelanggan seperti yang sudah saya lampirkan di PDF saya, di laporan saya. Data dicatat secara rutin menggunakan format sederhana sehingga mudah dipahami oleh pemilik usaha. Jadi sistem ini tuh membantu UMKM mengetahui kondisi usahanya secara lebih akurat dan terstruktur. Yang kedua, pembahasan menunjukkan bahwa penerapan pencatatan data berbasis observasi memberikan dampak positif bagi UMKM warkop kopi. Pemilik usaha dapat mengetahui menu favorit yang awalnya perkiraan jadi benar-benar tahu karena berbasis data dan fakta. Yang kedua dapat mengontrol stok bahan baku karena menggunakan aplikasi, dapat mempermudah. Yang ketiga serta mengatur jam operasional dengan baik ataupun dengan lebih optimal karena tahu kapan nih waktu untuk ramai-ramainya, kapan waktu lagi sepi-sepinya begitu. Jadi sistem pencatatan terbukti mudah digunakan dan menghasilkan data yang konsisten sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Adapun kesimpulannya, yakni kesimpulan penelitian menyatakan bahwa metode observasi data metode observasi efektif dalam membantu UMKM warkop kopi dalam mengelola data usaha, pencatatan data sederhana, mendukung efisiensi operasional dan berpotensi meningkatkan keuntungan. Saran yang diberikan adalah agar pemilik usaha menerapkan pencatatan data secara rutin, konsisten, dan memanfaatkan teknologi sederhana seperti handphone yang tadi dan aplikasi-aplikasi yang seperti spreadsheet untuk mengolah dan juga manajemen stok dan sebagainya. Serta untuk peneliti selanjutnya untuk mengembangkan sistem yang lebih terintegrasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.